Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Feby Valencia Manihuruk, NPM 2001010155, Grup PGA 3, tanggal pengerjaan tanggal 8 Januari 2021. Nama dosen Ibu Heftri Eva Pasaribu. Di sini saya akan menjawab kuis mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN di SD. Yang pertanyaannya nomor 1, sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan dari mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jawabannya yaitu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Pertanyaan yang kedua, PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN di SD. Jawabannya adalah pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan watak atau karakternya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. Di pendekatan konvensional, yang pertama, guru memandang kemampuan siswa sama. Kedua, menggunakan kelas sebagai satu-satunya tempat belajar siswa. Ketiga, mengajar lebih banyak memakai metode ceramah. Yang keempat, pemisahan antar bidang studi begitu jelas. Kelima, memberikan kegiatan monoton. Dalam pendekatan terpadu, yang pertama, kemampuan siswa bervariasi. Yang kedua, menggunakan tempat belajar sebagai bervariasi di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, mengajar dengan memakai berbagai metode yang menunjang anak aktif dan kreatif. Yang kelima, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda. Pertanyaan yang keempat, jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Jawabannya adalah bangsa Indonesia di masa penjajahan sampai sekarang ini disebut sebagai wilayah Nusantara karena terdiri dari 5 pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Setiap pulau memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, ras, adat yang berbeda. Sehingga hal ini yang menjadikan kemajuan bangsa Indonesia dan tersemboyan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Jawabannya yaitu, demokrasi dilihat sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis, demokrasi sebagai ide, norma, prinsip secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan sikap dan perilaku individu dalam hidup masyarakat. Pertanyaan yang keenam, jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD yaitu yang pertama, menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kewarganegaraan atau kenegaraan. Yang kedua, kita harus menanamkan rasa cinta tanah air kita sendiri. Yang ketiga itu kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda. Yang keempat, kita harus meningkatkan kualitas warga negara yang baik dan cerdas. Yang kelima, kita memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan
3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra. 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra yaitu 1. Pendidikan sebagai program kurikuler. Yang kedua, PKN sebagai program akademik. Yang ketiga, PKN sebagai program kurikuler. PKN sebagai program kurikuler maksudnya adalah bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. Yang kedua itu, PKN sebagai program akademik itu apa maksudnya? PKN sebagai program akademik maksudnya itu adalah bahwa PKN merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Karena PKN adalah sebuah ilmu, maka pendekatan dan metode penelitian yang digunakan itu harus ilmiah. Selanjutnya itu PKN sebagai sosial kultural. Maksudnya itu adalah bahwa PKN adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural kewarganegaraan. PKN dikembangkan itu di dalam kehidupan nyata masyarakat sebagai komponen negara. Selanjutnya itu nomor 8. Pertanyaannya yang nomor 8 itu, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Cara mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD adalah kita ini sebagai guru harus menciptakan pembelajaran PKN yang maksimal kepada peserta didik kita. Yang kita ajarkan itu kepada murid kita itu yang harus dimengerti mereka dan dipahami serta mengamalkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan kepada mereka. Selanjutnya, nomor 9. Sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. Jawaban yang nomor 9 itu, yang pertama itu 1. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga. Pastinya kalau kita hidup rukun dengan tetangga itu, pasti kita akan hidupnya akan tenang. Yang kedua itu, bersikap ramah kepada semua orang. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sosial bersama-sama, tidak diselesaikan secara sendiri, tidak mau menang sendiri. Yang keempat, jangan berkelahi dengan teman sekolah. Kelima, saling hormati teman yang berbeda agama atau suku atau juga berbeda dengan warna kulit. Contohnya putih, hitam. Jangan mengejek hitam kamu gitu. Jadi yang kelima, saling menghormati teman dengan yang keenam, mengikuti peraturan lalu lintas. Yang ketujuh, tidak menganggap seseorang itu selalu lemah. Yang kedelapan, adanya sikap peduli rasa. Kesembilan, menerima pendapat satu sama lain. Yang kesepuluh, tidak memandang orang lain satu sisi. Yang terakhir, nomor 10. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu pengertian konsep, nilai, moral, dan norma. Yang pertama, pengertian konsep. Konsep adalah kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Yang kedua itu nilai. Selanjutnya, pengertian nilai. Nilai adalah suatu gagasan yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang diterima umum, yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan wajar. Selanjutnya, norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Warga masyarakat dipakai sebagai paduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. Sekian jawaban saya. Terima kasih.